Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk mengajarkan dan berdakwah agama Islam. Kebanyakan dari manusia menganggap jumlah nabi itu hanya ada 25 nabi. Tapi faktanya di dunia ini ada banyak sekali nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ada yang bernama Nabi Jirjis. Nabi Jirjis adalah nabi yang diutus pada zaman Bani Israel. Sedangkan pada waktu itu wilayah tersebut dipimpin oleh Raja Zolim yang bernama Darian. Raja Darian adalah penyembah berhala, dan berhala tersebut diletakkan di dalam istananya yang dibangunnya dengan sangat megah dan diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana Raja Darian dibuatkan kubangan yang besar diberi kobaran api yang sangat dahsyat. Kubangan tersebut dipergunakan bagi pengikutnya yang menolak untuk menyembah berhalanya. Dakwah Nabi Jirjis diutus oleh Allah untuk mengajaknya memeluk agama Islam. Dan dakwah Nabi Jirjis itu ditolak mentah-mentah oleh raja dan pengikutnya. Setelah terjadi penolakan, Nabi Jirjis pun terlibat adu argumen dengan Raja Zolim. Hasilnya pun Raja Darian kalah berargumen sehingga memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Nabi Jirjis. Setelah beberapa kali Nabi Jirjis berhasil dibunuh oleh Raja Darian, dengan izin Allah juga Nabi Jirjis dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari berbagai riwayat, Raja Darian menyiksa Nabi Jirjis dengan berbagai siksaan sebanyak 70 kali, dan hasilnya pun sia-sia. Karena bekas siksaan yang ada di tubuh Nabi Jirjis dipulihkan secara terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan permaisuri Darian secara diam-diam sudah memeluk agama Islam dengan bimbingan langsung dari Nabi Jirjis. Hal tersebut dilakukan ketika Nabi Jirjis mendatangi istana sang Raja Zolim untuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Setelah mendengar lantunan kitab tersebut, sang permaisuri tersentuh sampai menangis. Dikisahkan suatu ketika hari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujan selama berhari-hari, sehingga negerinya nyaris hancur. Melihat hal tersebut, Raja Zolim langsung mendatangi rumah Nabi Jirjis dengan membawa bala tentaranya. Setelah sampai di rumah tersebut, ternyata mereka mendapati Nabi Jirjis sedang memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah adanya pembicaraan antara Nabi Jirjis dengan Raja Zolim yang meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan guna menyelamatkan negerinya sebelum benar-benar hancur. Kemudian Raja Zolim itu pun melakukan perjanjian kepada Nabi Jirjis. Apabila dia sanggup beriman kepada Allah, maka Nabi Jirjis akan berdoa kepada Allah untuk diturunkannya hujan di wilayah kekuasaannya. Bahkan saking besarnya hujan yang diturunkan oleh Allah sampai padang pasir pun dipenuhi dengan air, dan malaikat Jibril pun diperintahkan untuk memberitahukan bumi agar wilayah tersebut tumbuh buah-buahan yang sebelumnya belum pernah ada. Sahabat yang beriman, dengan kisah Nabi Jirjis ini kita bisa mengambil hikmah. Kalau saat menyerukan kebaikan ada yang menentang, maka lanjutkanlah. Pasalnya kebaikan itu akan selalu menang dibanding kemungkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah Islami penuh hikmah berikut ini mungkin sudah banyak disampaikan oleh kebanyakan ulama, dan juga kisah nyata ini dapat kita temui di berbagai media sosial, yang dimana kisah tersebut adalah tentang seorang penjual es. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah seorang penjual es cendol yang didatangi oleh Rasulullah SAW di rumahnya sendiri. Namun perlu diingatkan sahabat beriman bahwa kisah Islami ini juga belum tentu akan kebenarannya. Akan tetapi kisah ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dan juga motivasi untuk menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi cukup dengar dan ambil hikmahnya saja. Dikisahkan ada seorang tukang es yang belum pernah sama sekali menghadiri maulid Nabi.
Setiap hari dia berkeliling dari kampung ke kampung untuk menjual es dagangannya. Namun es yang terjual hanya sedikit. Pada suatu hari ia melihat orang-orang berkumpul di masjid yang sedang mengadakan Maulid Nabi. Dan dia putuskan untuk berdagang di masjid tersebut dengan harapan dagangannya bisa laku. Di sini dia niatnya hanya menjual es dan bukan menghadiri Maulid Nabi. Setelah selesai acara, para jemaah membeli semua esnya hingga habis semua dagangannya. Keesokan harinya dia berkeliling kampung lagi untuk mencari tempat yang mengadakan Maulid Nabi. Dengan niat yang sama seperti kemarin, yaitu hanya untuk menjual es dan bukan untuk mengikuti kegiatan Maulid Nabi. Setelah selesai acara, para jamaah membeli esnya hingga habis terjual. Begitu seterusnya. Hingga terbesit dalam pikirannya untuk mencari tahu akan apa yang sebenarnya orang-orang lakukan dengan acara Maulid Nabi. Pada suatu hari ia berniat tidak hanya menjual es seperti biasanya, namun juga berniat untuk mencari tahu akan Maulid Nabi. Ketika berada di dalam lingkungan masjid, hatinya mulai tersentuh dengan qasidah-qasidah dan untayan-untayan indah akan riwayat Nabi Muhammad SAW dari pembacaan Maulid Nabi tersebut. Ia berkeliling kampung lagi dengan niat bukan untuk berjualan es, namun ingin menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan begitu seterusnya. Hingga ketika acara telah usai, ia tidak lagi menjual esnya, namun dibagi-bagikan secara gratis kepada jamaah yang hadir. Sehingga akhirnya setiap hari ia mencari tempat yang mengadakan Maulid Nabi dan membagi-bagikan dagangannya kepada jamaah secara gratis. Dan begitu seterusnya. Pada suatu hari ada salah satu jamaah yang bertanya kepada penjual es tersebut, "Wahai penjual es, kenapa engkau membagi-bagikan daganganmu secara cuma-cuma? Apakah kamu gak rugi?" Kemudian si tukang es menjawab, "Aku ingin menghormati para tamu Rasulullah SAW. Namun aku hanyalah penjual es, sehingga aku bagi-bagikan semua es yang aku punya." Kemudian dalam hati, ia berniat ingin mengadakan Maulid Nabi di rumahnya di tahun depan. Sehingga ia semangat berdagang dan keuntungannya dibagi dua. Yang satu buat perputaran modal, dan yang lainnya ia sisihkan buat persiapan acara Maulid Nabi di rumahnya. Ia lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga sampai pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ia persiapkan semua kebutuhan acara Maulid Nabi dengan membeli makanan dan juga buah-buahan, dan ia siapkan makanan untuk 100 orang di rumahnya. Sore hari setelah sholat asar, ia berkeliling ke tetangga untuk menyebarkan undangan Maulid Nabi yang akan diadakan di rumahnya. Ba'da Isya, ia menunggu para jamaah, namun belum juga ada yang datang. Sehingga jam menunjukkan pukul 9 belum juga ada yang hadir. Hingga pukul 11 malam, pintu-pintu rumah sudah mulai tertutup. Namun belum juga ada satu orang yang hadir. Kemudian ia putuskan untuk mengadakan Maulid Nabi bersama keluarganya saja, yaitu dengan istri dan kedua anaknya. Ia awali pembacaan kitab Maulid Nabi bersama keluarga kecilnya. Saat itu air mata kerinduan dan kecintaan akan baginda Nabi Muhammad SAW sekeluarga mulai menetes hingga membasahi pipi, dan juga pembacaan Maulid Nabi terus berlanjut dan air mata semakin deras mengalir. Di tengah-tengah pembacaan Maulid, ia bertanya-tanya dalam hati, kenapa orang-orang yang telah diundangnya tidak mau menghadiri Maulid Nabi di rumahnya. Kemudian dia membaca Maulid Nabi sampai pada saat berdiri atau mahlul qiyam, air mata terus mengalir hingga tak terbendung lagi. Mereka sekeluarga tetap melanjutkan pembacaan sholawat. Kemudian tiba-tiba datang segerombolan manusia ke rumahnya dengan pakaian putih, bersorban putih, dan juga berbaris. Kemudian dari ujung jalan ada sosok seorang yang sangat berkarisma dan berwibawa, dengan memancarkan cahaya dari wajahnya menuju rumahnya. Lalu si tukang es bertanya,
"Siapa engkau wahai Tuan? Aku belum pernah melihat engkau. Apakah engkau warga baru di sini?" Lalu tamu tersebut menjawab, "Namaku adalah yang selalu kamu sebut dalam maulid dan juga sholawat. Hatimu selalu menyebut namaku dimanapun dan kapanpun. Kerinduanmu kepadaku membuat kamu cinta kepadaku." Kemudian tukang es tersebut sadar bahwa tamunya itu adalah baginda kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.